Pernah gagal, Mas? Wah, sering. Ada kapal pesiar dari Prancis yang singgah ke Pulau Banyak. Yang lebih unik dari Kepulauan Banyak itu ada di Pulau Bangkaru. Pernah nggak dibantu oleh pemerintah daerah kita yang tercinta ini? Iya. Tercinta. Iya. Langsung saja kita panggilkan Dian dan Davi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PodX, Podcast Extra FM. Oke, senang rasanya kami berdua kembali nih pada kesempatan kali ini ya menyapa para pemirsa sekalian yang mungkin sudah lama menanti episode podcast berikutnya setelah pilkada apa gitu ya. Ini pertama di tahun 2025 nih, Pak. Pertama di 2025 ya. Oke, mumpung di awal gitu kan, ya pastilah kita punya harapan yang tinggi ya. Semoga saja ini tetap konsisten sampai di akhir nanti di 2025 gitu ya. Betul, Bang. Sebelum kita panggil bintang tamu pada kesempatan kali ini, kita update dulu informasi terkini Aceh Singkil dalam sepekan. Ada apa aja nih? Yang baru-baru ini sudah penetapan nih, Bang. Jadi kita udah resmi bahwasanya di pertarungan pilkada dimenangkan oleh pasangan Sapriyadi dan Hamzah, Bang. Oke, selamat. Ini dari KIP ya, dari KIP ya. Oke, baik. Penetapan, Bang. Tinggal ya menanti kinerja pasangan ini ya selama 5 tahun gitu ya. Nantikan dan kita tunggulah, Bang. Program-programnya, pembangunan yang kita harapkan untuk masyarakat Aceh Singkil ke depannya, Bang. Ya, tentunya menunaikan janji politiknya untuk masyarakat Aceh Singkil gitu ya. Oke, selain itu juga ada pengesahan APBK Aceh Singkil tahun 2025 yang nilainya 855 miliar rupiah. Wow. Ini saya agak lupa apakah menurun atau bertambah, tapi setidaknya di angka 800-an juga di tahun yang lalu ya. Jadi memang semakin kesini gitu ya, semakin mungkin menurun gitu ya. Dan jangan lupa juga, Bang, ini kita udah harus kita ucapkan kepada yang lulus baru nih, Bang, CPNS dan juga P3K nih, Bang. Iya. Selamat ya. Selamat. Anda jadi abdi negara. Ini lagi sibuk-sibuknya di rumah sakit ngurus ini berkas, Bang, ya? Iya, surat kesehatan atau apa gitu ya. Betul. Kemudian di Polres juga ya, mereka lagi pada ngurus surat SKCK. Kamu ngurus juga ya? Enggak, Bang. Enggak ngurus ya? Kenapa? Kamu enggak jadi abdi negara? Nanti halu dek, Bang. belum gitu kan. Tapi kan ada niatan gitu ya. Ada niatan, Bang. Iya dong. Halu dek juga kita, Bang. Iya, Pak. Tapi kita apresiasi juga nih pemerintah Aceh Singkil yang merekrut sekitar 1.500-an P3K ya. Termasuk yang tertinggi di Provinsi Aceh dibandingkan kabupaten kota lainnya. Besar juga angkanya itu, Bang, ya. Ya. Begitulah ya. Nah, ini juga jadi sih berkah untuk masyarakat Aceh Singkil yang kemarin kinerja-kinerjanya, Bang, yang dalam melayani masyarakat bisa betul lebih baik. sekali ya. Makin banyak ASN-nya begitu ya, makin ya semoga saja makin bagus pemerintahan betul begitu ya. Bang. Oke, baik. Ada lagi info sepekan yang lagi anget ya? Kayaknya cukup, Bang. Kita cukup ya. Akan masuk ke topik kita pada hari ini, Bang. Oke. Karena ini 2025 masih awal tahun, kita buka dengan harapan, Bang. Harapan dari siapa nih? Ini harapan dari 2 sektor terpenting Aceh Singkil, Bang. Oke. Pertama itu adalah pariwisata. Betul. Yang kemudian juga satu lagi adalah pertanian. Pertanian. Jadi ada pariwisata dan pertanian. Pertanian, betul, Bang. Oke, karena memang kita ya hampir masyarakatnya tuh ya petani begitu ya. Betul, Bang. Dan tak lupa juga sektor pariwisata. Langsung saja kita panggilkan bintang tamu pertama kita. Ada petani yang cukup ini ya mungkin sukses di bidangnya gitu ya. Kita panggilkan. Ada Mas Eko Hadi Kusuma, Sarjana Pertanian. Silakan Mas Eko. Ya, terima kasih. Untuk bintang tamu kita yang kedua, ini pegiat
wisata jauh-jauh dari Pulau Banyak. Pulau Banyak, wow. Ya. Keren. Ada Yuri Arfa, sarjana sosial. Iya, Sehat Bang Yuri, silakan. Alhamdulillah, sehat. Oke. Terima kasih. Aduh. Ini abang-abang ganteng nih ya. Yang satu dari pertanian, yang satu lagi pegiat wisata. Gimana dua-duanya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Apalagi menatap tahun 2025 gitu ya, membawa optimisme ya di bidangnya masing-masing gitu ya. Wajib optimis kita. Oke, baik. Saya mau mulai dulu nih dari yang paling lebar Aceh Singkil itu kita punya daratan yang juga cukup luas begitu ya, dan sektor yang strategis juga. Ini sektor pertanian gitu ya. Ini pertanian beda sama perkebunan, Dian ya. Harusnya sih beda, Bang. Beda kan? Kalau kebun sawit. Kebun sawit ya kan. Kalau pertanian beda lagi gitu kan. Nah, hortikultura, Bang ya. Nah, itu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa kita dengar dari pakarnya langsung. Iya, yang petani. Ngomong-ngomong nih Mas Eko, petani apa nih? Untuk saat ini kita masih mengelola untuk tanaman melon dan anggur. Serta sekarang lagi proses untuk alpukat gitu. Jadi untuk di tahun 2025 ini kita sudah mengelola 4 greenhouse yang berada di Desa Sianjuanju. Sejak kapan bergelut di pertanian, Mas Eko? Kalau untuk di pertanian saat ini kita memulai bisnis melon dan anggur itu di tahun 2022. Sudah mulai anggur, kemudian merambah ke melon sudah berjalan 1 tahun, dan ini sudah merambah ke alpukat. Yang diharapkan mungkin di pertengahan tahun 2025 ini sudah mulai untuk dibuahkan. Kalau ini pertanian yang Mas geluti ini sistemnya greenhouse atau? Iya, kita menggeluti dalam bentuk greenhouse untuk menyikapi keterbatasan lahan. Jadi kita tidak open field, kita di dalam greenhouse, sehingga bisa kita pastikan untuk produk yang kita tanam itu adalah minim yang menggunakan pestisida. Jadi betul-betul sehat dikonsumsi sama masyarakat dan pelanggan-pelanggan kita. Gitu. Apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya ya modal. Karena modalnya tidak sedikit kan gitu. Tetapi untuk break even point-nya bisa kita hitung dengan analisa yang kita buat, itu dengan menanamkan modal dengan membuat greenhouse 1 ukuran sekitar 12 kali 50 meter, itu dengan bisa kita panen setahun bisa 4 sampai 5 kali, itu break even point atau titik impas balik kita itu 1,5 tahun kita sudah pulang modal untuk pembangunan greenhouse. Di tahun kedua kita sudah untung. Udah menambah greenhouse tadi. Gitu dia. Untuk area pasarnya memang untuk masyarakat Aceh Singkil saja udah mencukupi atau? Saat ini masih Aceh Singkil, kawasannya sekitar Aceh dan Subu Salam gitu ya saat ini, dan sekali-sekali kadang ada permintaan juga dari Banda Aceh, ada dari Medan dan dari Pekanbaru juga ada. Gitu. Jadi saat ini juga sudah ada beberapa yang mengajak kerjasama. Barusan juga tadi sekitar jam-jam 1 tadi udah ditelepon juga dari kantor pusat Sunpride, Sunpride yang untuk memenuhi buah-buah segar yang ada di Sumatera dan Jawa. Tadi dia ngubung dari Jakarta untuk ngajak kerjasama. Jadi ini pun masih dalam tahap penjajakan kerjasama gitu. Kemudian dari pihak Sujuya juga pernah kita pernah ngajak kerjasama. Memang salah satu kita kendalanya adalah di keterbatasan produksi kita. Saat ini kita hanya mengelola 4 greenhouse dengan kapasitas panen itu setiap bulan itu 500 sampai 600 kilo. Gitu. Itu keempat-empatnya panen sekaligus atau? Kita siasati dengan membedakan usia tanam.
Jadi kalau usia di tanaman melon ini adalah 3 bulan. Kalau untuk menunggu 3 bulan tadi kan konsumen kita, pelanggan kita kan terlalu lama. Jadi kita mensiasati dengan membedakan usia tanam. Jadi kita sudah hitung, jadi nanti panennya dia itu setiap bulan gitu. Jadi nanti rotasinya itu adalah rotasi antar greenhouse-nya di partisi gitu, dengan mensiasati usia tanamnya berbeda gitu dia. Setahun sudah untung gitu, balik modal gitu. Setahun setengah udah break even point gitu kita. ya. Udah per bulan. Iya. Karena rasionya itu dia kalau investasi di bisnis budidaya melon ini 2. Jadi kalau kita bilang investasinya itu lebih cepat gitu untuk dikembalikan modalnya. Memang tantangannya pasti lebih besar gitu. Pernah gagal, Mas? Wah, sering. Kalau gagal itu salah satu bunga-bunganya gitu. Kalau gagal itu karena memang harus belajar. Di situ gagal itu sebenarnya kalau bagi saya itu adalah ilmu gitu. Jadi memang harus kita mengalami gagal supaya kita tahu langkah dan strategi apa yang kita hadapi nanti. Kita bisa hanya meminimalkan gagal. Menghindari jangan gitu. Harus dihadapin. Kita hanya bisa meminimalkan kegagalan tadi atau minimalkan resiko tadi. Gitu. Salah satu kegagalan yang bisa diceritakan mungkin, Mas, untuk teman-teman. Kegagalan yang pertama itu salah satu kayak kemarin kami menghadapi banjir, yaitu gagal satu musim tanam gitu. Kemudian kegagalan yang berikutnya itu ada ketika perlakuan tanaman ada yang salah, karena kan kita dalam greenhouse, jadi semua kena gitu. Satu aja perlakuannya berdampak ke semua tanaman gitu dia. Karena dia di dalam satu ruangan yang sama gitu. Jadi kita harus pada saat memasuki greenhouse memang betul-betul steril. Gitu. SOP-nya seperti itu. Nggak kapok ya, gagal. Wah, kapok itu kan, kalau kapok itu kan salah satu yang mungkin setiap orang akan hadapi. Ya. Tapi jangan terlalu lama-lama kita berlarut dalam kapok tadi. Ya, harus move on terus kita kan gitu kan. Oke. Baik. Oke, kita geser ke pariwisata. Yang terbaru kemarin ada kapal pesiar dari Prancis yang singgah ke Pulau Banyak. Ya kan? Iya. Itu menarik juga tuh. Itu gimana tuh? Kok bisa mereka nyasar ke situ? Memang nyasar atau gimana? Memang tujuannya tuh gimana? Memang nggak tiap tahun ya. Karena memang pada saat kalau saya rasa ada sekitar 2 tahun yang lalu, itu ada kapal pesiar itu yang bukan tipe yang hari ini. Ya, yang MV berapa tuh kemarin tuh ya? Dia kayak kapal layar ya. Oh, semacam yachts gitu ya? Iya. Memang sampai hari ini saya memang belum mengetahui alasan mereka dan apa maksudnya sasar atau apa ya kan. Tapi itu penting untuk menjadi pengingat bagi Pemda kita. Artinya kok kita nggak sadar lagi gitu. Kenapa kita nggak menaruh perhatian khusus kepada Kepulauan Banyak? Ya mestinya dengan hadirnya kapal pesiar yang terakhir ini, itu menjadi pengingat bagi kita bahwasanya potensi yang ada di Kepulauan Banyak itu luar biasa. Jadi tentu harapan kita kan ada beberapa kendala-kendala mungkin sifatnya substansi seperti transportasi atau program-program pemerintah yang belum masih setengah-setengah gitu. Oke. Saya pikir itu jadi tantangan kita ke depan untuk pemerintahan yang baru ini. Apalagi kapal tadi kan membawa sekitar ratusan turis tuh. Ya. Mereka bermain snorkeling di situ gitu kan. Memperkenalkan Pulau Banyak juga Bang kan? Iya. Jadi sejauh itu mereka datang gitu ke Pulau Banyak gitu kan. Ingin melihat keindahan Pulau Banyak gitu kan. Tapi ya kembali artinya apakah hanya mereka singgah atau mereka menyumbang pendapatan untuk daerah gitu kan? Kalau sejauh ini yang Yurian lihat seperti apa?
kunjungan ya terutama Iya, betul. kunjungan para turis inilah ke Pulau Banyak? Yang saya tahu per hari ini itu mungkin hampir tidak ada ya, sumbangsi yang sifatnya mungkin PAD atau apa. Jadi yang saya tahu kapal pesiar itu memang izinnya sudah otomatis. Oke. Yang kita tahu. Jadi tinggal lagi sebenarnya maksud saya dengan beberapa kali dan terakhir tahun ini hadir datang lagi kapal pesiar. Lebih saya tekankan lagi, artinya harapan saya itu kalau bisa Pemda lah. Lebih mempersiapkan diri, membuat regulasi, membuat konsentrasi terhadap program-program pengembangan sektor wisata. Jadi jika seandainya tahun depan lagi ada kapal pesiar, mereka sudah ada program yang mungkin kayak di Sabang kan ada tuh pementasan seni, Sabang Fair tapi gitu kan. Yang kemarin nggak ada tuh. Jadi cuma lewat aja. Satu hari itu orang itu keluar dari kapalnya lewat Skoci, pergi ke saya pikir Pulasok. Udah berkunjung, datang terus pulang naik ke kapal. Jadi artinya kita nggak siap gitu. Atau tidak ada komunikasi antar mungkin guide-nya mereka di situ gitu kan dengan pemerintah. Aturan kan kalau misalnya ada komunikasi, misalkan pemerintah menyiapkan event di situ kan gitu kan. Pergerakan budaya, menunjukkan dan lain-lain. Ya tentu apa yang dilakukan Sabang sih, kau pikir? Sabang memang pernah saya diskusi dengan kawan-kawan di Sabang. Begitu, memang udah terjadwal. Dan setiap tahunnya pemerintah setempat membuat event. Seperti itu. Tapi kan kita punya event ini Bang, Festival Pulau Banyak. Itu apa nggak kemudian menjadi salah satu core juga untuk Pulau Banyak mengembangkan eksistensinya? Atau Abang gimana melihat? Jadi kalau berbicara tentang Festival Pulau Banyak yang mungkin sudah berapa tahun? Hampir setiap tahun gitu ya. Hampir setiap tahun ya kan. Dan saya pikir lagi-lagi saya selaku penggiat wisata dan juga perwakilan pemuda di sana kayaknya kurang ada keseriusan. Ini mohon maaf, kita harus bilang seperti itu. Karena namanya aja event festival Pulau Banyak internasional. Betul. Tapi gaungnya gitu. Ya. Lagipun para LO penanggung jawabnya apa yang mungkin lebih baik dikasih sama pihak swasta. Di pihak ketiga. Di pihak ketiga kan atau apa. Jadi jangan lagi kawan-kawan di misalnya di dinas-dinas pariwisata lagi gitu. Jadi lebih profesional gitu. Jadi akhirnya apa yang ingin dicapai promosi itu kan promosi untuk menggait orang banyak itu tadi datang berkunjung ke Pulau Banyak tercapai gitu. Ini enggak, dia kayak event pementasan aja gitu. Lebih ke situ seremoni gitu ya. Seremoni. Jadi akhirnya nggak ada juga efek. Tapi begini juga, artinya terlepas dari kunjungan yang baru-baru ini, turis kan mereka sepertinya sudah punya kalender tersendiri untuk berkunjung ke Pulau Banyak. Musim ombak yang besar untuk berselancar itu kan mereka punya kalendernya itu. Kenapa sejauh ini kok masih belum maksimal? Bahkan belakangan turis masuk tuh nggak dari Singkil ya, malah dari Sibolga yang belakangan yang ada peristiwa apa itu kan? Itu gimana sih, Jo? Apa nggak ada maksudnya dorongan dari pegiat wisata untuk ayo nih duduk bareng gitu kan untuk mengkoordinir itu gitu? Memang sejauh ini memang kekurangan kita di situ sih. Pegiat wisata nggak kompak gitu. Kalau saya ambil kesimpulan. Tapi terkait masalah kenapa bule atau turis itu lebih memilih transportasinya langsung dari Medan langsung ke Nias. Karena kenapa? Orang itu ada 3 trek gitu. Tujuan untuk ombak. Nias, Pulau Banyak, Manggarai. Jadi kebanyakan dari tamu-tamu yang kita tahu, akses untuk dari Singkil ke dari Medan ke Singkil, Medan itu kalau naik travel itu memakan waktu yang luar biasa. Habis itu jalannya nggak bagus. Jadi orang itu pilih simpel aja,
dari Kuala Namu langsung ke Nias, main snorkeling nanti di Nias ada 3 hari. Ya udah nanti ke Pulau Banyak naik speedboat. Jadi informasi juga ini Bang Satya. Iya. Ada wacana kemarin, benar apa tidak? Iya. Ada wacana untuk akan dibangunnya bandara di Kepulauan Banyak, khususnya di Pulau Tuangku itu. Tapi cuma saya nggak tahu sampai hari ini informasi itu udah nggak ada lagi. Padahal itu sangat kita sayangkan. Itu mungkin kalau nggak silap informasi itu menyangkut dengan investasi dari Uni Emirat Arab pada waktu itu ya. Iya, beriringan. Iya, tapi karena dengan terpendingnya ya, saya nggak bilang gagal gitu kan, mana tahu di kemudian hari terlaksana gitu ya kan. Sampai dinotis sama Pak Luhut Bang. Tapi yang jadi pertanyaan kadang dari kami juga ya, itu kita nggak tahu loh sebenarnya data turis yang masuk ke Aceh Singgili berapa per tahunnya tuh nggak tahu nih. Itu sebenarnya tugas siapa sih? Apa nggak ada maksudnya koordinasi dengan hari ini ada turis sekian masuk catat gitu. Nggak ada gitu. Atau gimana sejauh ini? Jadi memang saya pikir itu salah satu kelemahan kita. Dan lagi-lagi saya bilang kenapa harus kita merujuk kepada ini tanggung jawab, bukan tanggung jawab satu instansi sebenarnya. Ini tanggung jawab bersama. Tapi yang memegang kekuasaan itu kan, kewenangan itu kan instansi. Dalam hal ini kapasitasnya sebagai dinas pariwisata. Ya. Jadi ini longgar aja kita, betul kata Bang Saad itu. Longgar. Dan kita kalau butuh data nggak ada. Kalau dari pegiat wisata punya datanya nggak kira-kira? Misalnya berapa kunjungannya gitu, yang masuk melalui Bang Yuri sendiri lah mungkin. Iya. Memang kemarin pernah kita melakukan pendataan itu lewat program Sisparnas itu, Sistem Kepariwisataan Nasional. Saya udah 2 tahun itu berturut-turut untuk melakukan pendataan. Kebanyakan dari pengelola wisata, mereka tidak punya dokumen atau pendataan yang lengkap. Nah, itu kelemahannya. Pencatatan tamu itu minim. Jadi saya pikir mungkin kesadaran mereka terhadap data itu nggak penting mungkin. Kalau saya pikir ya. Karena itu 2 tahun saya mendata Sisparnas, turun ke Pulau Panjang, dengan objek-objek wisata lain, kayak gitu. Jadi pencatatan tamu itu sulit kita temui. Jadi makanya saya pikir ini momentum yang baik ke depan untuk bagaimana agar supaya pemerintah dan pelaku wisata itu punya chemistry ataupun kolaborasi lah ya. Iya. Seperti itu. Baru itu masih cerita turis dari luar. Kita juga punya turis lokal yang katakanlah yang mereka datang untuk lihat Pulau Banyak dari Medan, dari lagi setiap akhir tahun Bang kan. Iya, dari Banda Aceh gitu kan. Bagaimana dengan mereka kan begitu? Iya, betul. Lagi-lagi hampir sama kasusnya. Dia lepas aja gitu, datang, habis itu pulang kayak gitu. Jadi nggak ada manajemennya itu kurang gitu. Mungkin entah siapa yang salah ya. Tapi kalau kita nggak bereskan itu, ya akan seperti ini aja terus gitu ya. Panjang ke depan nanti akan seperti itu gitu. Oke. Kenapa nih? Oke, barista. Kita panggilkan barista kita dulu. Bintang tamu kita dari tadi suruh ngomong aja dia. Iya. Ada barista kita nih. Badak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita hidangkan dulu ya Pak ya. Apa nih dah? Ini karena cuaca hujan harus kita sediakan teh. Oke. Jangan kopi. Oke. Karena kalau kopi nanti enak badan. Iya, betul. Ya kan Mas? Iya. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Ini bukan sekedar kopi dulu. Iya. Saya bukan sekedar ngantar kopi nih Mas. Iya, betul. Antar apa lagi? Apalagi ngantar pertanyaan dari netizen. Iya. Sebentar ya Abang-abang. Sebentar ya Ekstramania. Iya. Nyontek ya pertanyaannya ya? Enggak, sudah dari kopas dari netizen. Iya, benar. Ada aja penjawaban apa. Jadi pertanyaannya abang-abang, kira-kira selama ini abang-abang pernah nggak dibantu sama pemerintah, walaupun itu wisata ataupun dalam dunia pertanian, pernah nggak dibantu oleh
pemerintah daerah kita yang tercinta ini. Iya. Tercinta ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini diapain, Dak? Disadap. Enggak, kami ini siram-siram enggak, silakan. Tambahkan Mas. Ya. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan netizen dari Badak tadi ya. Oke. Wah, segar. Memang betul ini buatannya barista kita. Iya, ini kopi Extra FM ya, Dak ya. Teh ya, teh Extra FM ya. Oke. Ya, dari Mas Eko. Ya, tadi pertanyaannya pernah nggak dapat dukungan ya? Iya, Alhamdulillah sudah. Sampai saat ini masih dalam bentuk doa. Saya udah serius. Gitu ya. Ya, sampai saat ini masih dalam bentuk doa dan berharap memang doa itu bisa terwujudkan nanti di tahun 2025 ini. Bisa jadi langkah awal memang semuanya dimulai dari doa, kemudian ke depan mungkin dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk semacam infrastruktur ataupun dalam bentuk permodalan ataupun dalam bentuk pendampingan saja sudah rasanya ada peranan di situ dari pemerintah sehingga kita sinergi nih gitu, apalagi untuk mendukung program pemerintah saat ini dalam bentuk ketahanan pangan karena memang ketahanan pangan ini memang dibutuhkan salah satu strategi yang memang betul-betul bisa kita manfaatkan itu menjadi sesuatu memang pangan kita itu bertahan gitu, bukan hanya dalam bentuk semacam cita-cita saja gitu. Tapi pimpinan daerah pernah berkunjung. Pernah. Pejabat Itulah. Kita, ya. Kalau itu sudah cukup banyak, bahkan dari Banda Aceh sudah, dari BIN juga sudah, yang dalam bentuk program kemarin itu kita sudah juga buat kerjasama dengan BIN terkait permelonan, bisnis permelonan dalam greenhouse yang digagas di Gedung Amanah waktu di Banda Aceh, waktu itu di Ladong. Dan kunjungan Pak Jokowi juga sudah pada bulan Oktober tahun 2024 yang lalu ini kan gitu. Oh, udah langsung ditanya sama Pak Jokowi. Sudah. Mas Eko. Iya, cuma kemarin itu masih dalam bentuk kerjasama kita dengan Gedung Amanah gitu. Jadi kita ada kerjasama dengan mereka untuk membentuk agrobisnis ataupun budidaya melon di dalam greenhouse. Bukan hanya melon, semangka ada, termasuk bibit-bibit sayur ataupun sayur hidroponik itu juga sudah ada. Gitu. Jadi kalau dalam hal ini di pertanian itu sebenarnya prospeknya sangat-sangat menjanjikan. Hanya saja memang butuh kerja yang luar biasa dan butuh yang kerja cerdas. Nah, saya melihat modal yang besar juga nggak? Oh, modal pasti. Karena memang sesuatu yang besar itu butuh modal yang besar. Dengan diiringi itu tadi semangat juga harus besar kan gitu. Oke, dari Bang Yurian. Pertanyaan dari netizen tadi ya. Iya. Sebenarnya kalau berbicara tentang bantuan tadi ya. Iya, dukungan gitu ya. Dukungan tentu dia general ya bahasanya kan. Cuma kalau saya pikir ada pasti. Ya mungkin dari sifatnya pelatihan, sifatnya bimbingan terkait itu. Tapi kalau yang sifatnya doa, materi gitu. Tapi kalau sifatnya yang semacam barang atau dukungan modal dan lain-lain itu tentu belum. Kalau ada jadilah. Tapi mungkin Bang Yurian ini bisa ceritakan dulu bagaimana eksotisme Pulau Banyak kepada pemirsa yang menonton. Karena dari tadi ini masalah aja kan. Coba ceritakan dulu. Keindahan Pulau Banyak, eksotisme. Ada apa aja di Pulau Banyak itu? Maldives-nya Aceh Singkil. Ya, kalau kita berbicara tentang keindahan Pulau Banyak, memang Pulau Banyak itu hidden paradise. Ya, julukannya. Karena kenapa? Di wisata bahari di Aceh ini
ya. Kita ada 2 aja sebenarnya rujukannya. Sabang, Pulau Banyak. Ya kenapa Sabang dikenal orang? Ya mungkin lantaran karena dia lebih awal. Ya. Terus dia mempunyai stories yang panjang di masa Perang Dunia Kedua itu kalau nggak salah itu. Terus di sisi lain dia titik nol. Tentu kayak semacam pengakuan lah bagi orang-orang traveling itu kalau sudah ke Sabang. Cuma satu sisi berapa tahun terakhir ini ya, Pulau Banyak itu udah mulai muncul. Tapi kalau kita banding face to face itu, memang mestinya Pulau Banyak lebih unggul. Dari koral, karang, sekarang, habis itu biota-biota laut. Dan kalau saya garis bawahi, bukan saya pastikan, yang lebih unik dari Kepulauan Banyak itu ada di Pulau Bangkaru. Pulau Bangkaru itu pulau satu-satunya yang disinggahi penyu belimbing yang sampai 2 meter lebih. Itu salah satu spesies terlangka di dunia. Iya, terlangka di dunia. Jadi ditambah lagi memang Pulau Banyak itu include sama ombaknya. Apalagi yang semacam snorkeling dan lain-lain, ya itu memang rajanya lah. Seperti itu. Di Pulau Banyak juga kan selain penyu belimbing tadi ada penyu-penyu yang lain. Penyu hijau ada juga ya. Yang ada penangkarannya di daerah Teluk Nibung itu penyu apa tuh? Itu penyu, kalau bahasa lokalnya itu kaira, penyu kecil, dan itu tidak termasuk dilindungi. Bukan, kalau saya lihat data ya. Jadi yang dimaksud itu penyu yang dilindungi itu ada sebanyak 7 itu kalau nggak salah ya. Tapi cuma 3 diantaranya itu ada di Pulau Bangkaru. Penyu belimbing, penyu sisik, sama penyu hijau. Jadi itu yang dijaga. Tapi mudah nggak kita misalnya wisatawan buat melihat itu gitu? Kalau untuk melihat penyu tadi, mudah, sangat mudah karena itu kan pulau itu kan diambil alih oleh PKSDA, Dasar Konservasi atau Pengawasan. Jadi kalau kawan-kawan yang mau berkunjung melihat satwa-satwa langka itu, ya udah tinggal kita konfirmasi sama orang BKSDA. Mungkin di Pulau Banyak itu ada kantornya, kita bayar tiket itu nanti. Kalau nggak salah itu tiketnya itu 5.000 sampai 10.000 untuk lokal. Mungkin 2 kali lipat lah sama bule lah, lebih kurang seperti itu. Untuk alat transportasinya? Alat transportasi ya harus speedboat yang fiber itu. Karena memang wisata atau lautnya agak ekstrim. Jadi di bibir pantai itu kita harus inte ombak itu. Jadi pas pecah kita langsung naik itu. Jadi makanya harus speedboat yang fiber. Berarti nggak ada dermaga sandarnya gitu ya? Nggak ada. Bisa. Karena kabarnya itu langsung berbatasan dengan Samudra India gitu ya. Yang paling luar tuh ya? Paling luar. Jadi itu yang tidak dimiliki pulau-pulau lain kayaknya. Luar biasa juga Pulau Banyak ini. Tapi kalau seandainya kayak snorkeling atau apa mungkin di tempat lain ada gitu. Tapi cuma yang menjadi keunggulan dan mahal, ikonik kali itu penyu kita. Oke lah penyu hijau, penyu sisik itu, penyu belimbing loh. Penyu belimbing itu kalau nggak salah termasuk fosil tertua itu. Kalau kita lihat dari rujukan peneliti kan, sebelum masa dinosaurus dia sudah ada. Kira-kira seperti itu. Iya, karena memang ya penyu ini pun lintas negara tuh ya, bahkan lintas benua ya. Iya, kalau istilahnya itu penyu belimbing itu penyelam handal antar benua. Jadi mereka bukan berenang itu antar pulau ke pulau di Pulau Banyak itu. Lintas ke benua ya, Australia gitu ya. Iya, Australia. Dan itu hanya ada di Pulau Banyak. Silakan berkunjung. Pulau Banyak. Jangan lupa aja. Bang Sam, saya ingin sedikit ke pertanian dulu sama Mas Eko. Jadi tadi saya bosan baca Mas Eko kan. Biasanya pertanian kita itu ada 2 masalah setidaknya Mas. Pertama masalahnya itu adalah
lahan Mas, lahan Yeah. yang susah segala macam. Juga termasuk masalah banjir Mas. Jadi kadang udah kita tanam tiba-tiba terkena banjir. Yang kedua masalah perkebunan nih Mas. Jadi orang merasa yang pasti-pasti aja lah, perkebunan aja lah, sawit aja lah. Sawit aja gitu. Sawit aja lah gitu. Udah aman. Udah aman gitu. Iya, benar. Santai gitu ya. Lebih santai kita, lebih pasti katanya. Padahal kok kita lihat tadi Mas Eko sampai 500 kilo kan. Nah, gimana Mas Eko kemudian mensiasati hal ini Mas? Pertama masalah banjir, kemudian terutama kami lah generasi muda memberikan ini pandangan gitu. Sebenarnya kalau masalah banjir ini kan salah satu memang kendala yang paling utama di Aceh Singkil ya. Karena kan Aceh Singkil ini memang yang kalau kita bilang hilirnya dari 3 sungai besar yang ada di Aceh. Ya, jadi memang itu salah satu mungkin permasalahan yang sangat mungkin perlu kebijakan dan pemikiran yang betul-betul serius kan gitu. Dan saat ini mungkin pemerintah lagi memikirkan itu sehingga hal-hal banjir ini tadi bisa disiasati dengan baik kan gitu. Nah, kalau saat ini sebagai petani kita hanya dalam tahap ini kita betul-betul memahami lokasi yang mau kita lakukan usaha tani tadi gitu. Jadi saat ini yang bisa kita lakukan bagi petani yang ingin terjun dalam dunia pertanian itu menghindari dulu atau meminimalkan lokasi tadi itu yang mungkin tidak terkena banjir, dampak banjir. Nah, itu jadi resiko banjir itu bisa kita kita minimalkan gitu. Nah, terkait masalah untuk lokasi tadi itu sebenarnya di Aceh ini semuanya mumpuni ya, secara biografinya, secara topografinya, secara dukungan iklimnya. Ini masih banyak bidang ataupun tanaman-tanaman, nggak mesti harus perkebunan ya, pertanian, mau tanaman buah, tanaman sayur gitu. Itu masih betul-betul bisa kita budidayakan di Aceh Singkil ini gitu. Karena memang iklim dari dulu itu ya sama sebenarnya. Kita sebagai petani itu hanya bisa mensiasati gitu, mensiasati bagaimana kita menghadapi iklim-iklim tadi ini. Karena memang iklim ini kan suatu fenomena yang berulang terus. Jadi masih bisa kita siasatin gitu. Dengan cara itu tadi, bertani kita juga nggak bisa harus konvensional terus gitu. Kita harus berkembang, mengikuti teknologi-teknologi yang ada gitu. Karena memang saat ini yang saya kelola di greenhouse sudah kita bilang semi otomatis. Nah, kita sudah tidak menggunakan tenaga penyiram lagi. Kita sudah pakai otomatis pump untuk ini nyiram. Jadi memang dia sudah terjadwalnya, dia akan hidup sendiri mesinnya gitu kan. Jadi kita bisa meminimalkan biaya operasional tadi gitu. Jadi memang ya kita harus berkembang terus bertani ini. Kita tidak, memang bertani itu ya harus mengikuti zaman. Karena memang zaman nggak bisa kita lawan. Kita harus mengikuti tadi teknologi-teknologi yang berkembang. Yaitu tadi harus kita terapkan walaupun hanya dalam bentuk yang masih belum, kita bilang yang belum belum maksimal lah saat ini karena memang keterbatasan modal. Apa yang ada, yang teknologi yang bisa kita terapkan dulu dengan menyesuaikan modal yang kita punya dulu gitu. Karena teknologi itu mahal gitu. Tapi dia bisa secara nggak langsung nanti memang di investasi awal itu besar, tapi secara berkelanjutan dia akan memotong biaya operasional. Jadi minim biaya operasionalnya tadi. Contoh seperti di melon tadi itu, untuk biaya operasional atau HPP, harga pokoknya itu, kita minimalkan dia itu di angka 20.000 sampai 25.000 gitu. Jadi dia kalau di angka itu mungkin margin laba kita semakin kecil. Karena kan kita resikonya besar, kalau gagal panen kita semakin besar nanti resiko ruginya gitu. Itu aja sih. Nah, tadi
keterkaitan peranan tadi, tantangannya tadi bagi generasi muda, ya memang bukan hanya di Aceh Singkil, hampir mungkin di seluruh daerah, gitu ya kan. Anak muda sekarang kurang tertarik nih dengan pertanian gitu. Memang banyak hal di situ sih kalau untuk pertanian ini. Kenapa? Yang paling utama itu adalah pendapatannya tidak stabil. Anak-anak muda sekarang itu kalau bisa pendapatannya ya memang pasti gitu kan. Kemudian yang kedua itu support, dukungan itu kurang. Yang mungkin berikutnya yang ketiga itu gengsi. Bertani itu gengsinya memang luar biasa. Luar biasa di bawah maksudnya. Karena lebih bagus orang akan memilih berdasi, berpakaian rapi, PNS, 3K gitu ya. Iya. Main kotor-kotoran di tanah gitu kan. Karena pemerintah sebenarnya khawatir juga dalam hal ini. Karena kita tahu Indonesia dulu pernah swasembada pertanian, gitu kan, padi, tapi belakangan kita krisis sama yang namanya petani gitu. Itu tadi. Iya. Dan satu lagi yang sangat fenomenal, permasalahan anak muda itu kurang tertarik dengan pertanian itu nggak ada karir di situ, nggak ada jenjang karir. Iya juga ya. Ya, nggak ada jenjang karir di situ. Tapi banyak sarjana pertanian terus dicetak tiap tahun, cuma nggak ada yang bertani. Karena masih ada perkebunan. Karena masih ada perkebunan. Perkebunan itu memang membutuhkan sarjana pertanian gitu. Karena memang perkebunan itu di bawah lingkupnya pertanian sebenarnya. Hanya saja membedakannya tanaman saja. Kalau di perkebunan itu termasuk tanaman keras, yang tanaman tahunan gitu kan. Ada juga pertanian yang tanaman muda gitu. Kalau dicetak terus wajib kita cetak gitu. Kalau itu sih wajib gitu kan gitu. Karena memang regenerasi ataupun pengkaderan di pertanian ini yang harus disiasatin gitu. Kenapa dulu bisa kita swasembada, terus sekarang enggak? Banyak faktor, salah satunya mungkin pengkaderan, salah satunya tadi itu juga keterbatasan lahan, karena semakin banyak penduduknya semakin sempit nih area yang bisa ditanamin gitu. Baru kemudian petani ini kadang-kadang Mas nggak mau anaknya ngikuti jejak orang tuanya. Iya. Ngapain jadi petani? Iya. Iya, benar. Gitu kan. Karena memang gengsinya nggak ada kan gitu kan, gengsinya memang tidak ada di situ kan. Yuri, kalau melihat pariwisata kita Pulau Banyak gitu khususnya, yang sebenarnya apa yang kurang supaya ya pariwisata alamnya sudah sangat mendukung. Bahkan kunjungan wisatawan itu ya nggak cuma wisatawan lokal, mancanegara juga. Cuman apa yang kira-kira perlu dibenahi atau dilakukan baik oleh pegiat wisata itu sendiri, pemerintah ataupun stakeholder terkait lah dalam hal ini. Jadi terkait masalah kemajuan itu bidang pariwisata tentu satu aspek aja sebenarnya yang paling penting itu bagaimana pemerintah membuat transportasi itu terutama transportasi itu yang memang jangan sampai seperti hari ini gitu. Kenapa? Hari ini kapal Aceh Hebat 3 kita kan ada. Ya, Cuma kalau kita lihat jadwalnya itu nggak seperti kayak jadwal di Sabang sama Banda Aceh. Yang tiap jam aja kita bisa berangkat gitu. Ini ada cuma sekitar 1 minggu itu ada hanya 3 kali kayak gitu. Habis itu bulan depan dirubah lagi seperti itu. Terus kebanyakan tamu kita itu kan kadang tidak cocok jadwalnya sama kapal. Jadi akhirnya alternatifnya orang itu harus mengambil jalan lain seperti kapal bot kayu itu. Jadi yang paling utama itu saya pikir bentuk transportasi. Kemarin itu kan ada KMT Lana itu ya. Iya, dulu. Itu sebenarnya bagus konsepnya. Tapi cuma kita nggak tahu kenapa bisa sampai akhirnya dia udah di pelabuhan, nggak beroperasi kayak gitu kan. Jadi tentu itu sangat kita sayangkan karena anggarannya sudah
banyak terhabiskan di situ. Mestinya itu jadi daya dorong untuk meningkatkan layanan transportasi yang ada di Pulau Banyak Singkil untuk wisatawan. Jadi saya tambahkan lagi, saya minta pemerintah mesti fokus lah. Fokus dan serius, itu aja. Jadi fokus dan serius, jangan sampai di Pulau Banyak kita fokus dikit, di tempat ini kita fokus dikit atau apa kayak gitu. Jadi kita kehilangan momentum gitu. Kalau kita mau tahun ini kita genjot wisata bahari yang ada di Pulau Banyak, ya udah konsentrasi ke situ dulu, kayak gitu. Jadi seluruh kegiatan itu yang sifatnya pementasan seni dan lain-lain kayak festival Pulau Banyak itu, ya udah betul-betul dipromosikan di apa. Jadi jangan setengah-setengah kayak gitu. Jadi asal jadi. Saya lebih berpikir ke situ. Jadi kenapa kegagalan setiap perencanaan pembangunan kita tiap tahun dalam hal ini Pemda tidak ada fokus, tidak ada konsentrasi. Kalau mau kita ambil di bidang pertanian, ya udah kasih dulu pertanian. Gitu. Tapi cuma satu sisi apapun itu kita harus punya data. Ilmiah dia. Data. Karena untuk membaca situasi dan perencanaan itu berdasarkan data yang kita dapat. Bisa jadi sampai hari ini banyak guide atau travel itu yang mungkin izinnya nggak ada. Ya. Tentu lisensinya nggak ada kayak gitu. Ya, jika ada beberapa yang ada lisensi nggak ada guna juga kayak gitu. Jadi ada beberapa travel itu yang punya izin, dia bayar pajak, dia juga akhirnya sama aja nggak punya izin sama yang punya izin kayak gitu. Toh bisa sama-sama beroperasi juga nggak ada izinnya gitu ya kan? Bagus nggak ada izinnya gitu ya. Kita bayar pajak lain kayak gitu. Ya akhirnya banyak travel baru itu ya udah cukup memodalkan kamera, sosial media sekarang, ya udah lanjut kayak gitu. Tapi sayangnya nanti jika seandainya ada kendala pada saat membawa tamu, itu imbasnya ke daerah. Jadi kalau itu dibiarkan tentu akan membuat nama baik di wisata di Pulau Banyak Barat khususnya Aceh Singkil buruk. Seperti itu. Tapi di samping itu kira-kira orang datang ke pulau selain menikmati keindahan alamnya gitu, apa yang dibawa? Misalnya oleh-oleh kah apa gitu? Ada nggak misalnya dari sana tuh? Sejauh ini kalau untuk oleh-oleh ya, souvenir, ya mungkin masih sama daerah lain. Kayak baju, mungkin kayak oleh-oleh lain lah, yang biasa lah. Kalau untuk yang terkhusus itu kayaknya belum ada. Gitu. Karena apa yang kita, ya paling keripik awal lah mungkin ya. Yang sampai hari mungkin masih primadona lah. Tapi kalau yang khusus atau yang lebih ikonik itu, saya pikir apa yang ada di tempat lain itu masih sama, belum ada pengembangan di sana gitu. Mungkin perlu juga Yuri ini undang artis, influencer biar bisa promoin gitu kan. Mereka ajak ke sini gitu kan. Itu kan mereka pasti ajak nih teman-temannya. Gitu. Mudah tuh. Iya. Ya tentu. Fasilitasnya takutnya belum cukup juga. Ada rame-rame kan gitu kan. Yang hobi traveling tuh gitu. Itu juga. Tapi saya ingin nanya gini Bang, itu kan dari keluhan Abang sebagai masyarakat lokal. Pernah nggak Bang mendengar keluhan dari para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara terkait dengan wisata di Aceh Singkil yang mungkin itu bisa menjadi masukan bagi kita untuk kedepannya? Ada nggak kira-kira? Yang dari mereka mengeluhkan gitu? Ya, seperti ada tamu yang kita bawa kemarin itu lebih ke jadwal kapal. Pernah kejadian itu ada tamu yang kita bawa. Dia pikir kapal ini setiap saat gitu. Jadi pada saat kita briefing di lokasi, kita bilang besok dengan jadwal kapal tidak ada, kita naik boat. Memang mereka harus jalan besok kan. Jadi itu berkesalahan. Jadi itu mungkin lebih ke pemicu juga kan. Makanya saya bilang konsentrasi terhadap akses jalan tadi, transportasi kayak gitu kan. Terus saya berharap yang punya kapasitas di sini kan pemerintah. Dalam hal ini
Dinas Pariwisata punya apa ya, data guide yang memang sudah diakui kayak gitu, punya lisensi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata atau apa. Karena memang sempat ada guide orbitan-orbitan yang tidak terlatih, itu dampaknya luar biasa. Sempat ada hal-hal yang kita sayangkan di pada saat guiding tadi. Nah, kayak gitu. Jadi dampaknya kepada daerah kayak gitu. Oke. Mungkin lebih ke situ sih. Mudah-mudahan ya didengarkan oleh pemerintahan kalau kita. Apa gitu kuliner ya. paling ya, kulinernya ya biasa seafood lah kayak lobster dan lain aja. Tempat lain mungkin ada. Sabang juga mengklaim gitu kan. Atraksi lumba-lumba ada di sana? Atraksi lumba-lumba alam sebenarnya ada kalau pas rezekinya. Iya, gitu ya. Jadi cuma nggak ada pawangnya kayak gitu. Nggak ada pawang. Berarti peluang pekerjaan juga itu. Jadi pawang lumba-lumba. Iya. Paus binti itu ada juga. Jadi ada bulan-bulannya orang itu naik. Kalau pas bulannya nanti lumba-lumba itu pas kita naik robin, dia kejar itu. Tapi cuma nggak ada orang yang ngambil peluang itu sih. Ya mungkin satu sisi lebih apa ya? Mungkin menganggap itu perlu biaya. Lebih ke situ. Oke. Saya mau ke pertanian nih. Mas Eko kan kemarin habis ketemu sama Pak Jokowi ya. Apa pesan Pak Jokowi? Walaupun beliau sudah apa gitu kan, purna tugas begitu kan, tapi kan jarang-jarang gitu loh. Iya. Ya. Pesannya gitu ya. Pesannya memang singkat, padat dan tepat pada saat itu. Tingkatkan dan pertahankan sudah. Tingkatkan dan pertahankan. Ya, jadi katanya. Kata Pak Presiden ya. Ya. Nah, memang kalau untuk itu kan kita hanya merasa kebanggaan saja sampai saat ini. Iya. Artinya kita sudah diapresiasi. Betul. Langsung dengan orang yang nomor 1 nih di Indonesia nih kan gitu. Ya memang semakin kita apa ya mendapatkan semacam nasihat nih dari Pak Jokowi kemarin ya memang itu jadi salah satu cemeti atau harus lebih baik lagi dan lebih memperluas lagi lah pertanian kita ini tadi. Memang tidak bisa sendiri. Ya, kita harus memang betul-betul saling bahu-membahu, saling betul sinergi antara petani dan juga pemerintah. Inilah yang kami harapkan ke depan lebih baik lagi. Saat ini memang sudah banyak yang dilakukan pemerintah. Cukup banyak, apalagi dengan adanya program-program ketahanan pangan ini sudah banyak yang dilakukan pemerintah. Memang belum nih semuanya dapat. Hanya masalah tingkat kesabaran karena memang alokasi anggaran untuk di pertanian juga itu terbatas kan gitu. Ya memang butuh kesabaran dan juga semacam apa ya? Jangan patah semangat dulu sebelum itu semuanya tercapai gitu. Itu sih kalau bagi saya. Oke. Apa nih? Udah diminta closing statement. Ya. Jadi nggak terasa ya. Ternyata ya. Iya. Oke, silakan. Iya. Siapa Bang Yuri dulu? Silakan. Yang closingnya. Sekaligus pesan untuk semuanya, gitu ya. Saya ambil dulu dari segi apa ya, harapan saya selaku putra daerah khususnya Loban lah ya. Yang sampai hari ini kami belum ada moda transportasi yang sangat memadai seperti Aceh Batija. Jadi harapan saya kepada pemerintahan baru ini, saya mohon agar supaya direalisasikan lah, agar supaya daerah kami khususnya Pulau Banyak Barat itu tidak tertinggal. Karena kalau kita lihat sangat jauh tertinggal dari kecamatan Pulau Banyak, yang setiap datang tamu itu kami tetap nggak dapat, karena aksesnya itu luar biasa sulit. Misalnya. Hanya satu mode transportasi yaitu kapal kayu tadi ya. Yaitu. Terus memakan waktu sampai 12 jam, karena dia harus singgah Pulau Banyak, Ujung Siawit, Loban. Ya Pulau Banyak terus masuk ke Singkil. Karena itu bukan diperuntukkan untuk numpang. Itu kan kapal bisnis, kapal ikan.
ya itulah alternatif kami. Jadi harapan saya pemerintahan baru ini agar bisa menggenjot atau mempercepat lah pembangunan dan merealisasikan transportasi yang saat ini ada di Pulau Balai gitu. Oke. Dari Mas Eko? Kalau bagi saya sih ini closing statement ya. Iya. Closing statement ini harapannya dimulai tahun inilah ya, 2025 ini adalah untuk sinergi kerjasama kita dengan pemerintah sehingga kita bisa memajukan pertanian kita. Jadi sedikit closing statement semacam kata-kata inilah ya untuk pertanian, motivasi lah ya kan. Itu sebenarnya alam itu memberikan kepada kita itu apa yang kita butuhkan, kan gitu. Tetapi untuk pertanian itu memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, gitu kan. Beda ini ya tadi ya, alam itu memberikan kepada kita itu yang kita butuhkan, alam. Tapi pertanian itu memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, kan gitu. Kemudian setiap petani itu semacam ataupun selayaknya penyair yang merayakan keajaiban alam melalui hasil kerjanya. Dan satu lagi, pertanian itu mengajarkan kita kesabaran, kerja keras, bahwa hasil yang terbaik itu memerlukan waktu dan kerja cerdas. Oke, tepuk tangan untuk kedua bintang tamu kita yang super sekali begitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita semuanya ya. Mau yang terjun ke dunia pertanian atau ke pariwisata begitu ya, khususnya bagi anak muda gitu kan, yang masih setengah-setengah, mudah-mudahan setelah melihat tayangan ini gitu kan bisa ya, jangan setengah lagi setengah. Oke, baik, terima kasih untuk kedua tamu kita yang mudah-mudahan sukses selalu di bidangnya masing-masing. Amin, ya Allah. Ya, baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita ya, mau dari pertanian maupun pariwisata, apapun bidang yang kita geluti begitu ya, kalau kita ulet, tekun, pantang menyerah ya, mudah-mudahan itu bisa membawa kesuksesan untuk kita. Apalagi alam Aceh Singkil ini begitu indah, dari wisatanya, dari pertaniannya, dari perkebunannya, silahkan ya dimaksimalkan untuk ya tentunya kemajuan kita bersama gitu ya. Dan ketemu lagi di edisi berikutnya, Dian, dan tentunya dengan topik perbincangan yang berbeda. Kami pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Podx berikutnya.